Nah, selanjutnya kita bahas mengenai struktur iklan. Nah, struktur iklan ini ada dua. Yang pertama, pengenalan produk, dan yang keduanya adalah pernyataan persuasif. Nah, pengenalan produk, yaitu bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Itu untuk pengenalan produk, misalnya tadi teh pucuk harum, atau misalnya sampo pentin dan sebagainya. Nah, yang kedua ini pernyataan persuasif, yaitu yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Itu selanjutnya yang ketiga, kaidah kebahasaan iklan. Nah, kaidah kebahasaan iklan ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama persuasif, yang kedua imperatif, yang ketiga berrima puitis, keempat berkesan positif, dan yang kelima ringkasan. Persuasif, yaitu teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang ataupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan atau dorongan tentang sesuatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Imperatif, pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yaitu permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Kaidah kebahasaan iklan yang C adalah berkesan positif. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Bahasa yang akrab di tengah-tengah halayak, itulah yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Yang bagian D, berima puisi. Pilihan kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Di samping itu, bahasa iklan harus singkat sehingga mudah diingat oleh halayak. Dan yang terakhir, harus ringkas. Iklan baris dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Iklan baris misalnya mengutamakan keefisien kata di baris sehingga di dalam iklan baris itu banyak penyingkatan kata seperti jual menjadi JL, murah jadi MRH, cepat jadi CPT, luas bangunan jadi LB, dan sebagainya. Itu untuk menghemat jumlah baris dalam iklan baris. Selanjutnya kita bahas kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Dalam penulisan iklan ini, kita mulai dari langkah-langkah penulisan iklan. Langkah pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Langkah yang kedua, menawarkan solusi. Misalnya, untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik, mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 3 hari, pulih dan Anda kembali tampil cantik. Langkah yang ketiga, menunjukkan bukti. Yang diperlukan halayak sesungguhnya adalah bukti. Dalam pembuatan iklan, kamu
tidak boleh sekedar menyampaikan janji-janji agar mereka lebih yakin. Tunjukkanlah bukti bahwa solusi yang kamu berikan benar dan sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengajukan harga. Setelah kita selesai menyusun iklan berdasarkan langkah-langkah tadi, maka selanjutnya kita melakukan penyuntingan. Nah, perhatikan kembali iklan yang telah kamu susun, baik itu berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasa. Adakah bagian-bagian yang harus kamu sempurnakan? Nah, kegiatan seperti itulah yang harus dilakukan dalam proses penyuntingan. Nah, kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan sebuah karya tulis yang lebih baik. Nah, untuk menyunting ini ada panduan-panduan pertanyaan yang dapat diajukan dalam kegiatan ini. Misalnya, apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? Apakah informasi yang disampaikannya mudah dipahami? Apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Apakah ilustrasinya memikat? Dan apakah iklan itu sudah sesuai dengan produk yang dijual serta sesuai pula dengan halayak sasarannya? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan ketika kita akan menyunting sebuah iklan agar tampilan iklannya itu atau iklan yang kita susun itu lebih sempurna atau mendekati sempurna dan lebih menarik. Demikianlah materi terakhir dari iklan, slogan, dan poster. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.